Hikayat Saijan dan Ikan Todak. Alkisah, ada seorang datu yang sakti mandraguna sedang bertapa di tengah laut. Namanya Datu Mabrur. Ia bertapa di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Siang malam, ia bersemadi di batu karang, di antara percikan buih, degur ombak, angin, gelombang, dan badai topan. Kelak perpindahannya dikabulkan. Pulau itu akan menjadi tempat bermukim bagi anak cucunya nanti. Hatta ketika laut tenang, seekor ikan besar tiba-tiba muncul dari permukaan laut dan terbang untuk menyerangnya tanpa beringsik dari tempat duduk maupun membuka mata. Datu Mabrur menepis serangan mendadak itu. Ikan itu terpelanting. Lalu, pada serangan yang terakhir, ikan itu terpelanting jatuh saat Datu Mabrur membuka matanya. Hai ikan, apa maksudmu mengganggu semediku? Ikan apa kamu? Aku ikan Todak, raja ikan Todak yang menguasai perairan ini. Samadimu membuat lautan bergelora. Kami terusik dan aku memutuskan untuk menyerah. Tapi engkau memang sakti dan Mabrur, aku takluk. Jadi itu rakyatmu. Iya Dantu. Tapi sebelum menyerangmu, tadi kami telah bersepakat. Kalau aku kalah, kami akan menyerah dan mematuhi apapun perintahmu. Dantu, tolonglah aku. Obati luka-lukaku atas nama rakyatku. Aku berjanji akan mengabdi padamu bila engkau menolongku. Baiklah, sebagai sesama makhluk hidup kitanya, aku akan menolongmu. Apapun permintaanmu, kami akan memenuhinya. Dantu ingin istana bawah laut yang terbuat dari emas dan permata. Tidak, aku tak punya keinginan pribadi, tapi untuk masa depan anak cucuku nanti. Akan ku kerahkan rakyatku, seluruh penghuni lautan dan samudera. Sebelum matahari terbit esok pagi, impianmu akan terwujud. Aku bersumpah. Baiklah, tapi kita harus membuat perjanjian sejak sekarang. Kita harus seijan, seiring sejalan, seira sekata, sampai ke anak cucu kita harus seakad mufakat. Bantu-membantu, bahu-membahu, setuju? Setuju Dantu. Datu Mabrur tersenyum lalu mengobati tubuh Raja Ikan Todak. Ajaib, dalam sekejap darah dan luka di sekujur tubuh Raja Ikan Todak itu mengering dengan lembut dan penuh kasih sayang. Datu Mabrur mengangkat Raja Ikan Todak itu, mengembalikan ke laut. Semua ikan pun ikut bergembira. Tengah malam, sebelum batas waktu bertapanya berakhir, Datu Mabrur dikejutkan oleh suara gemuruh yang datang dari dasar laut. Gemuruh perlahan tetapi pasti. Gemuruh suara itu terdengar bersamaan dengan timbulnya sebuah daratan dari dasar laut. Kian lama, permukaan daratan itu kian tampak. Di bawah permukaan air ternyata jutaan ikan dari beberapa jenis mendorong dan memunculkan daratan baru itu dari dasar laut. Saijan, Saijan, Saijan. Datu Mabrur tercengang di karang pernyataannya. Raja Ikan Todak telah memenuhi sumpahnya. Bersamaan dengan terbitnya matahari pagi, daratan itu telah timbul sepenuhnya, berupa sebuah pulau lengkap dengan ngarai, lembah, perbukitan, dan pegunungan. Tanahnya tampak subur, pulau kecil yang makmur. Datu Mabrur senang dan gembira. Impiannya tentang pulau yang akan menjadi tempat tinggal bagi anak cucu dan keturunannya telah menjadi kenyataan. Permohonannya telah dikabulkan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta, ia menamakannya Pulau Halimun. Alkisah, Pulau Halimun kemudian disebut sebagai Pulau Laut sebab ia timbul dari dasar laut dan keliling laut. Sebagai hikmahnya, kata Saijaan dan Ikan Todak dijadikan slogan dan lambang pemerintah Kabupaten Kota Baru.